bicara data, kita bicara statistik. Rocky itu bicara heuristik, kita bicara statistik kok. Kenapa dia bicara heuristik bukan statistik? Karena dia nggak paham statistik. Ya, yang dia masukkan ke heuristik itu kan sebenarnya dugaan-dugaan, omon-omon Pak. Gitu loh. Iya. Imajinasi itu. Apakah seperti itu belum tentu. Bisa begitu, tapi belum tentu. Kita hidup di dunia nyata, bukan di langit-langit. Masalahnya ada di bumi, bukan di langit. Kalau mau menyelesaikan masalah di bumi, ya di bumi, jangan menyelesaikannya di langit. Dulu kan ada Jokowi sama Prabowo. Nah, Ibu dulu dukung siapa? Prabowo. Dulu. Memang kalah, jadi sekarang masuk Anies kita. Kenapa sekarang nggak dukung Prabowo, Bu? Nggak mau. Kenapa? Karena kita udah tahu rahasianya di TV, walaupun kita nggak tahu sebelum-belumnya. Sekarang kita udah tahu rahasianya di mobil, di HP, di TV. Dan sekarang kita coba dulu mana yang terbaik, ya. Kalau udah mudah-mudahan yang terbaik kepake sama kita, gitu loh. Kita pilih itunya dulu aja. Apa harapannya sama Pak Anies, Bu? Ya mudah-mudahan dia jadi semuanya ya ke itu semua, ke mana, ke pilih semua sama dia, ke atur semua gitu loh. Selama dia gubernur kemarin gimana, Bu? Baik-baik aja? Alhamdulillah gua baik. Gua mendukung dari gubernur ya. Baju juga ada kayak menang, amin sama Anies. Di situ tolong, bodoh, goblok, Iya. Ibu doang nih, ya dari ujung ke ujung nih. Ibu doang paling pintar. Kamu salah, kamu puasa ya, kamu salah ya. Iya, tapi kamu berbohong ya. Kamu bilang tidak punya uang ya. Padahal kamu ditinggal sama keluarganya, sama orang tuanya yang pulang kampung. Ya, berarti kamu berbohong. Berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Itu aja cukup, selesai. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Semua sudah bagus, tapi itu bukan solusinya. Solusinya adalah people power. Tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. Harus nyawa, dan saya siap memimpin, menjadi syuhada. Siap, Allahu Akbar. Masya Allah. Fi amanillah. Masya Allah. Teman di sini sudah dikata-katain oleh teman-temannya untuk harus menerima kekalahan. Ini bukan soal kalah menang, teman-teman. Jangan ragukan kita untuk sportivitas, tapi jangan juga remehkan kita untuk melawan kecurangan. Teman-teman, sesungguhnya ini bukan soal Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, ini soal generasi kita, teman-teman. Apakah kita sudah siap menjadi generasi yang menghalangi, yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan? Saya tidak mau berada di generasi-generasi tersebut. Kita melawan bukan untuk siapa-siapa, untuk anak cucu kita nanti bisa mengikuti pemilu dengan penuh keadilan. Ya, ini banyak pendeta kami bawa sini supaya bisa ngatasi. Ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba kamu kesini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ikut-ikutan siapa? Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Ada, orang di belakangmu pasti ada. Memang nada saya harus keras. Apa? Siapa-siapa supaya nanti jangan lagi anu. Gak bisa berhenti nangis dari kemarin. Setiap melihat pipi Abah, aku selalu nangis. Tapi aku udah kasih suara aku buat Abah dan keluarga aku juga udah kasih suaranya buat Abah. Abah tuh terlalu sia-sia, Bah. Aku gak jadi presiden tuh. Aku gak mau nangis, aku gak boleh nangis karena aku lagi kerja. Udahlah. Aku lagi kerja. Aku gak boleh nangis. Tapi gak bisa. Setiap video Abah
masuk kayak aku selalu nangis. Aku nggak bisa tahan air mata aku. Buat aku tuh nggak nangis. Aku yang ngerasa atau kalian juga ngerasa tahun ini tuh kayak rasa beda banget. Magnetnya Abah tuh terlalu kuat. Buat aku yang dulu tuh bodo amat sama siapapun calon presiden, dan tahun ini tuh kayak ini tuh harus diperjuangin anjir gitu. Adalah aku gak kuat. Kami menuntut panjenengan mau menandatangani pernyataan mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Bagaimana? Dan panjenengan sebagai Bapak Ketua DPR mau bersama dengan rakyat menyampaikan aspirasi panjenengan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main. Panjenengan bisa main-main dengan kami rakyat. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Kami menolak pemilu curang. Dan kami menolak politik dinastik di negara ini. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis karena kondisi ekonomi semakin berat. Sebagai seorang muslim, mengajak panjenengan semua, kalau panjenengan masih merasa manusia, mari berjuang bersama kami untuk negara ini. Saya takut kalau kita diserahkan pada pemimpin yang dolim. Nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib milih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Kalau Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dan akan rumput dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda bermalu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya tentara Cina masuk ke Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Kami sebagai rakyat menuduh bahwa KPU berbuat curang. Karena hasil keputusan itu harus sesuai dengan CA1 Plano. Setuju. Apapun yang Alhamdulillah hari ini kita bisa berbuka puasa bersama dengan KPU. Bersama Ibu. Apa sih? Dan kami ingatkan bahwa pada hari ini kami rakyat datang ke sini dari berbagai provinsi untuk menunjukkan kepada Bapak Jokowi bahwa kami tidak terima dengan pesta demokrasi hari ini yang ugal-ugalan. Dan kami meminta dan mengingatkan bahwa tugasnya kalian adalah melindungi, mengamankan semua aspirasi yang akan menyampaikan aspirasi di tempat ini. Jangan sekali-kali kalian gunakan alat-alat bersenjata itu untuk melukai
dan pimpinan aksi merapat di bawah. Aku pilih 02, tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cerdas. Tapi nggak apa-apa, memang aku bukan orang yang cerdas. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat dan yang paling penting aku ini masuk waras. Karena percuma juga cerdas, tapi kelakuan seperti orang yang tidak waras. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Karena berbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan, menghina kalau pendukung paslon lain itu semuanya goblok dan pendidikannya rendah. Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain tidak membuat dirimu terlihat cerdas dan gagah, tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Jangan sampai hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negara ini tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Kita makin miskin, makin tarot. Ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad. Bayar, goblok, ajak bangsa, rakyat susah, beras mahal, beras mahal, Baik, mana musik? rakyat menjerit, beras mahal. Habis makan apa? Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke, Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih, guys. Bu, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun.
seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi oleh order-order atau pecundang-pecundang pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Orang-orang yang kalah itu harusnya sudah kasih pidato pengakuan. Kasih pidato pengakuan kekalahan, bukan malah mencoba untuk membuat hiruk pikuk, ya, apalagi kemudian mencari jalan lain di luar prosedur yang diberikan. Kalau sengketa hasil pemilu kan dan pelanggaran-pelanggaran itu prosedurnya sudah diberikan. Ya, pelanggaran lewat Bawaslu. Ya, kalau ada persengketaan hasil lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi tampaknya dua pihak yang kalah tidak mau untuk menjalani prosedur itu. Mereka malah ingin mengalihkan prosedurnya ke proses politik. Kalau ke proses politik itu sebenarnya bukan pemilunya yang memenangkan Prabowo Gibran yang akan mereka utak-utik. Ya, yang akan mereka utak-utik adalah pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau bisa Pak Jokowi tetap berusaha untuk dimakzulkan, berusaha untuk diturunkan, ya, karena ada hak angket yang ingin mereka coba. Walaupun menurut saya hari ini itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah
bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, ngaku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib, nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj. Berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena ada saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita di channel Sirait Media. Nah, ini ada sosok legend, pokoknya sosok yang sangat dikagumi oleh banyak generasi Z. Siapakah itu? Yaitu Pak Bambang Pakul. Tanpa berlama-lama langsung videonya. Sekian, terima kasih. Saya Bambang Pakul. Saya petugas partai. Nah. Lewas loh. Minder ya. Oke. Kehidupan itu agak beda. Pak Rocky Gerung marah sama Pak Jokowi. Betul, pada. Sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Disensor. Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Betul. Bukunya banyak. Betul loh, mulai dari John Locke sampai mana itu. Tapi adabnya nggak ada. Pandang. Ilmu tinggi adab orang ini. Setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi, ini ilmu kehidupannya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Iya betul. Pak Jokowi tinggal ngomong. Dikata nggak apa-apa, tapi nanti presiden, lu kan bukan presiden. Betul? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari.
di dalam menitik kritika. Nah, kembali pada Bu Mega ya. Ibu lagi seneng-senengnya sama Bu Mega ini. Nah, Ibu di PDI Perjuangan itu kata kuncinya itu gimana oke sama Ibu. Gitu loh. Pak Jokowi ini dulu melentinglah dia dari pengusaha mebel seling jadi wali kota Sul, lenting lagi seling jadi gubernur DKI, lenting lagi seling jadi presiden. Mau melenting kemana lagi? Siapa galaknya? Bu Mega. Jangan lupa loh, Bu Mega adalah galak untuk melenting. Sling. Itu ilmu kehidupan. Itu ilmu kehidupan, bos. Setelah melenting sampai presiden, mau kemana? Lentingan lainnya apa? Pasti, mohon maaf, analisisnya cari galah baru. Untuk ngelenting lagi kemana? I don't know. Oke. Itu kira-kira tadi agenda sekalian. Ilmu kehidupan penting. Omega juga jago kehidupan. Ilmu kehidupan juga jago. Gitu loh. Ilmu kehidupan juga jago. Makanya dia bilang, lu petugas partai. Maksudnya untuk lu harus sering ngobrol sama kita. Kalau Bambang Pacoli dikatakan petugas, siap. Saya keluarga dia diem di PDI Perjuangan dengan no. Yang PDI suka tegak dan tidak. Kau juga suka tegak dan lurus loh. Kalau Bambang Pacoli sudah nggak bisa. Udah usia 67 dan udah lagi dia ada lagi. Aduh. Itu tak bohong, tegak lurus. Betul? Nah, ya, jadi kita semua sebenarnya udah perintahnya tegak lurus. Nggak ada tolak-tolak lagi. Perintah sudah diturunkan, perintah tidak didiskusikan. Perintah dilaksanakan, bukan didiskusikan. Instruksi dilaksanakan, tidak untuk didiskusikan. Yang didiskusikan sana instruksi tersebut. Lu harus paham loh. Kan saya kelihatan pinter kalau gini ya. Padahal PDI Perjuangan itu mau izin dulu kita habis menang 2099. Saya di DPR, anggota DPR, wah mohon izin, orang-orang naik semua, nggak jelas ini. Kalau aku cerita pada ketawa. Nih, saya kasih ceritanya. Cerita. Ada namanya Mbak Imam Mujial dari Kalimantan Timur, ketua DPD. Ketika pilihan presiden kan masuk voting di MPR, ya tak? Ya. Di MPR voting. Yang memimpin kan Pak Amin Rais. Betul. Ya. Ketika voting itu sebelum dimulai, Mbak Imam mencet mic yang nyala itu sambil diangkat. Saudara ketua, instruksi. Oh, instruksi itu instruksi kan? Instruksi kita bilang. Ya Mbak, apa Mbak? Saya tidak setuju itu. One man one vote, saya nggak setuju. Maunya gimana? Saya setujunya satu orang satu suara. Bodoh. Ini sekarang ini sorry. Itu namanya Mbak Imam Mujial dari Kalimantan Timur, sekarang sudah wafat. Dia bakal maju. Tapi ya waktu itu konsultan tahu semua. Papa tuh ada cerita itu. Clear, yes. Nah, banyak cerita. Oh boleh mati ketawa karena begini. Waktu kita menang 99 itu 99 nih. Kalau sekarang udah pintar-pintar gitu, lumayan. Agak lumayan. Kalau yang DPD itu, kalau sudah kata menurut Bung Karno, menurut Bu Mega, kritis semua.
Ini pada ribut, rapat ribut. Wah, ngomong sendiri. Ketua saudara sekalian, saya mau kutip kata-kata Bung Karno. Mengutip kata Bung Karno, mohon izin, ini kayak hadisnya di PPI. Kata-kata didengarkan ya di sampingnya Mas siapa? Oke. Jadi dia bilang, terus kalian, mari kita kutip, kita akhiri pidato kita kali ini, kita kutip kata-kata Bung Karno. Ini orang kata-kata Bung Karno. Lalu kita dengerin. Terus kalian, mensana indorsano sekali bertiga tentang bertiga. Jadi dia lihat ketika sekolah dulu ada jalan mensana indorsano kok. Ditempel itu ada orang pelaburan. Orang ngertos aku. Bahasa Jawa orang ngertos. Orang pelaburan ya. Begitu saudara agenda sekalian, nih Bapak Pato Penyu. Lebih benar mana Pak? Menghafal kalimat-kalimatnya Bung Karno atau mencatat sambil mendengarkan pidato? Kalau itu kan sudah calon menteri. Oh ya. Sudah orangnya udah elit terbatas. Jadi Diko lihat aja kalau orang yang elit terbatas itu di saknya itu ada blok yang kecil ini, udah nulis. Nah, di antara sekian ini siapa yang pernah diterima Pak Presiden Jokowi secara pribadi di istana? Nggak ada. Kalau mau ngaku sih banyak ya, itu ada bantunya pernah. Nggak diterima di istana. Pak Jokowi sama. Dia bawa blok not kecil di kantor di sini. Diletakkan di sebelah meja. Dia juga nulis. Apakah nanti kejadian apa enggak urusan belakang, tapi nulis. Jadi Diko merasa diperhatikan. Mas Ganjar bawa blok not juga nggak Pak? Enggak. Oke, ini beliau yang bilang guys. Beliau yang bilang. Mas Ganjar enggak. Mas Ganjar sudah pintar. Oh iya. Kalau Pak Jokowi enggak, Pak Jokowi parah ya. Parah Pak De. Pak Bambang Pacul sering ketemu Pak Jokowi. Mohon izin, Pak Jokowi dulu atau kenal sebelum jadi presiden di Solo sana. Jadi tidak terlalu banyak jarak sosialnya. Nggak terlalu jauh Pak. Kalau ketemu berdua kita bisa ketawa-ketawaan. Pak Ganjar kalau ketemu berdua juga bisa ketawa-ketawaan. Cuma ya itu tadi beda style. Sering lupa Pak? Ya tadi sering lupa. Pak Jokowi nulis loh. Saya salah nulis loh. Pak Jokowi nulis loh. Kalau mau ketemu ditulis loh. Apa yang diinginkan ditulis loh. Itu. Dan ketika diingatkan, dia oke loh. Pak yang dulu itu Pak belum Pak, belum ya. Iya. Ditulis lagi. Parah. Ini cerita true story. Kalau di PT true story. Ini loh, saya ini petugas partai jabatan saya banyak loh dah. Ketua Komisi 3 izin itu urusan penegakan hukum Pak. Jadi saya meski petugas partai yang tadi ada. Tapi saya hari ini sakit Pak. Oke. Tapi nanti kalau sudah dicopot P-nya, DPR-nya hilang, kemudian pulang lagi kembali ngarit. Udah nggak ada artinya. Kalau sekarang ya mohon maaf Pak, saya ada pengawal Pak. Tuh di pojok itu pengawal tuh. Saya ini termasuk kelompok VIP. Kalau di depan BPK ya nggak ada VIP. Itu loh, ini supaya paham. Dia persilatan supaya paham. Jadi agenda sekalian, kalau gitu apa tadi? Sakti jabatan banyak jabatan. Banyak ketua komisi 3. Saya ini sekretaris fraksi PD Perjuangan terpanjang dalam sejarah Senayan. 7 April 2007 Doro Pacul ini sudah sekretaris. Doro Pacul sudah sekretaris. Sekretaris itu dari kata sikri. Baru tahu sekarang tuh tahu. Mati cerdas nih.
Sekretaris itu dari kata sipil, ngurusi hal-hal yang rahasia. Jadi rahasianya para anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan itu saya pegang. Rahasia Mas Hinton apa Pak? Allah, Mas Hinton itu bohong sama saya pernah. Oke. Pas lah. Oke, ada Bang Washington lagi. Buka. Bang, dulu hasil lu buka ya. Dibohongi. Buka dulu Pak. Ini sudah sampai hari ini pun saya masih sekretaris fraksi. Apa enggak sepanjang sejarah itu? Soalnya April 2007 sekarang berapa ini? Udah 2023. Panjang. Itu jabatan kedua. Tugas wasit ketua pemenangan pemilu loh, gila nih. Ketua bidang pemenangan pemilu. Kalau di luar menakutkan, kalau ada itu cuma membangun itu. Paham? Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Nah, kalau ketua DPD itu urutan pertama tahun gubernur. Pemenang pemilu di Jawa Tengah itu kalau saya minta gubernur prioritas 1. Oh jadi mau maju nih Pak? Jos. Sama sudah. Nah ini supaya Diko paham, gitu loh. Cuma hari ini kalau namanya PDI Perjuangan itu jabatan yang mentara itu sesungguhnya itu hanya sebenarnya patutnya BBPR bantu-bantu Mbak Puan saja. Oke, bantu. Di Republik ini saudara sekalian, Diko nggak usah khawatir. Kalau Diko di desa saya dulu, ketika masih kecil, itu kita main bola di tembok orang, ditendang-tendang bola ke tembok orang gitu loh. Itu kalau yang nendang bola itu anaknya orang tidak berpunya dimarahin. Tapi kalau anaknya orang berpunya, oh putra ini jebret Gus Bambang, nggak jadi dimarahin. Maka Diko nanti di dalam hidup ini di Indonesia kalau kamu nggak punya jabatan, kamu harus punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, kamu harus pintar. Kalau tiga-tiganya nggak punya, gimana Pak Pacul? Mohon izin, lumpen. Oke. Itu penyakit Jerman, lumpen. Kalau bahasa Jerman, kalau dibawa ke Rusia, lumpen proletariat. Ini realistis Pak, ada realistis. Tetapi ingat baik-baik, ilmu kehidupan mau sekolah dimanapun bisa melenting ke atas. Yang penting nyatet. Yang penting nyatet. Kalau di elit sudah harus nyatet. Oh di elit ya. Yang harus kau ketahui di dalam melenting ke atas, galahmu yang mana? Mana yang mau kamu pakai galah untuk melenting? Kalau kau dekat dengan orang kaya, kamu tetap miskin, kamu goblok. Betul. Kalau kau punya kawan orang pinter, tetapi kamu itu kemudian tetap nggak pinter, maka kamu tolol. Kalau kamu dekat dengan orang berkuasa, kamu tidak berkuasa, itu kamu pekok. Kalau Pak SBY bilang stupid. Nah, Pak SBY kan suka bahasa Inggris. Oke, Pak SBY terkenal ya, gokil. Misalnya nih untuk melenting gitu, ada 3 nama kan anak yang mantan presiden, itu bisa melenting apa malah jadi kutukan Pak? Jadi sebentar, kalau bapakmu orang kuat, punya jabatan, punya uang, maka kau sedang disiapkan tangganya. Oh, jadi menyiapkan bukan melenting, disiapkan. Gitu loh. Coba tanya Dewi Tanjung, siapa yang nyiapkan? Siapa yang nyiapkan? Putri Tanjung. Dewi Tanjung itu Banyak sekali disensor ya saya. Ya. Jadi kalau anak orangnya disiapkan, jadi bisa gitu. Generasi kesekian biasanya patah. Generasi ketiga patah rata-rata. Ya. Karena disiapkan dulu kok. Bukan tempur. Kalau ke Korea ya melenting lah. Gitu loh. Usahakan untuk melenting. Korea macam Pacul ini harus melenting. Siapa yang ngira Pacul? Kalau Pacul sih agak melenting kecil-kecil lah. Gitu. Enggak langsung kalah besar. Enggak.
kecil-kecil. Tapi Korea jadi ketua komisi 3 bos. Oke. Itu loh, walaupun sudah tua. Coba kalau saya jadi ketua komisi usia 45 tahun. Keren. Pasti luar biasa. Rata semua Pak ya, rata Pak ya. Iya. Gak perlu tahun 99 mencairkan waktu itu 98 kan. Wah, luar negeri kan pada datang. Yang sekjen bisa bahasa Inggris dicari. Siapa yang bisa bahasa Inggris untuk dijadikan sekjen? 98 Pak. Mohon maaf Pak Dinda. Akhirnya dapatlah Alexander Linting karena dia adalah guru bahasa Inggris. Ini story. Bisa nyata nih Pak ya. Iya. Satu-satunya yang bisa wawancara dalam bahasa Inggris. Itu kalau sekarang udah banyak. Gitu. Tuh pojokan tuh ahli bahasa Inggris. Buat itu. Mas itu sama dengan saya lah. Inggrisnya Inggris dekat aja. Inggris di PD masih banyak yang Inggris dekat, tapi sudah banyak yang pintar. Tapi kan Pak Pacu sering kunker ke luar negeri Pak. Pernah suka komisi 1 juga kan dulu. Bahasa Inggrisnya kita partai nekat. Ya. Dulu ketika di Prasetya Mulia semua tes lolos. Saya sekolah di Prasetya Mulia. Semua tes lolos kecuali bahasa Inggris. Dia bilang, ini Bapak mau semuanya lolos tapi bahasa Inggris Bapak nggak lolos, jadi Bapak nggak bisa kami terima. Wah Korea ya, mana bisa loh. Ibu itu waktu namanya Bu Lina, cantik dulu. Ibu cantik Pak, cantik Bu Lina ini. Ibu, saya bilang nggak usah pakai Pak. Ibu, Prasetya Mulia ini mengumumkan apa bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, maka saya mendaftar di sini. Lah kalau jenengan minta saya lulus bahasa Inggris, dari mana cerita? Saya bilang, tapi kan literaturnya nanti semua dalam bahasa Inggris Pak. Dia bilang, lah kalau literatur bahasa Inggris, saya ini lulusan teknik ini ya, literatur saya tidak dalam bahasa Inggris. Cocoknya juga begitu toh. Pokoknya nggak lokal saja saya di. Lagi Prasetya Mulia di tes writing, reading, listening, speaking, motor saya. Gimana cerita? Korea 1 paling bisa bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi menurut Bapak bisa bahasa Inggris? Ya bisa. Bisa saja. Bisa enggak saya tes nanti untuk itu? Oh siap. Mau itu totote. Sekarang pun siap. Gas dulu. Iya. Korea. Sekarang pun siap. Ya enggak Pak, kita siapkan dulu. Seminggu lagi ya Pak. Oh siap. Wah itu seminggu lagi Pak tesnya. Wah kita pusing nih. Gitu loh, sebenarnya kan bahasa Inggrisnya bukan pas-pasan, miskin Pak. Miskin. Ya udah, seminggu lagi dikasihlah saya 6 bundle. Itu case, jadi ada kasus dibaca terus bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, jawabannya juga bahasa Inggris gitu loh. Aku udah tahu nanti case-nya akan seperti itu, tahu, dikasih tahu. Nanti Bapak akan baca kasus, jawabnya dalam bahasa Inggris, tapi nyorek ABC gitu. Over, bro. Contohnya itu boleh nikah. Kalau saya bawa kamus ketahuan. Jadi itu ambil, sampai tahu nggak Alphalink dulu? Orang-orang. Saya beli Alphalink, jawan kita harganya 62.500 masih ketemu. 62.500. Jadi apain aku kasih kantong sini. Masuk, Bu Lina kan cantik. Ketika ngasih tes itu saya bilang satu soal 15 menit dikalikan 6. 16 menit kalikan 6. Ini tesnya di perpustakaan. Saya ngomong sama Bu Lina, tuh jadi kan ini cantik loh. Kalau kita berdua di sini nanti pikiran orang-orang. Waktu itu belum di-update kan Pak? Belum di-update, oke. Masih satu pikiran orang kan. You jangan pernah menyerah. Korea tidak boleh menyerah. Kalau patah, ulangi lagi. Patah, ulangi lagi. Itu sampai patah, you mesti punya semangat.
Gitu loh. Jangan tidak, ciptakan cara baru. Ciptakan cara baru terus. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Apa pandangan teman-teman dari hasil diskusi yang disampaikannya? Jangan lupa komen di bawah. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Mari diskusi bersama. Nanti saya akan angkat komentar-komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.